warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dista Tri Utami, NIM SB 21003, Program Studi Sarjana Kebidanan. Di video ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan sebuah materi mengenai bagaimana menciptakan masyarakat yang taat hukum agama dan taat hukum negara. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 sendiri beranggotakan 6 mahasiswa. Yang pertama ada Alda Herlina Salsabila SB 21001 yang akan memaparkan pendahuluan kasus. Yang kedua ada Alvina Diastuti SB 21002 yang akan memaparkan definisi dari ketaatan hukum. Yang ketiga ada Dista Tri Utami SB 21003, yakni saya sendiri yang akan memaparkan mengapa peran agama dalam penegakan hukum itu sangat penting. Yang keempat ada Novita Rahmani SB 21004 yang akan memaparkan mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terganggunya ketaatan hukum. Yang kelima ada Ocha Safitriana SB 21005 yang akan memaparkan mengenai bagaimana cara menciptakan masyarakat yang taat hukum negara. Kemudian yang terakhir adalah Ajeng Febriani Putri Harmono SB 21006 yang akan memaparkan bagaimana cara menciptakan masyarakat yang taat hukum agama. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Alda Herlina Salsabila dengan NIM SB 21001. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik manusia. Manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Karena keberagaman perbedaan itulah yang seringkali menimbulkan konflik dalam aspek manapun. Hal ini mengakibatkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tentram, dan tidak aman. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut, diperlukan suatu hukum untuk mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan yang harmonis, tertib, tentram, dan aman antar masyarakat. Saya Alvina Diastuti dengan NIM SB 21002. Saya akan menjelaskan tentang definisi ketaatan hukum, taat hukum agama, dan taat hukum negara. Ketaatan hukum merupakan ketaatan yang dimulai dari kesadaran masyarakat terhadap hukum. Ketaatan hukum berupa meyakini nilai-nilai yang terkandung di dalam diri manusia. Taat hukum agama adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan yang telah ditetapkan di dalam kitab suci masing-masing agama. Taat hukum negara adalah mematuhi perundang-undangan untuk menciptakan kehidupan yang berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berkeadilan. Baik, saya Dista Tri Utami, NIM SB 21003 akan memaparkan mengenai mengapa peran agama dalam penegakan hukum itu sangat penting. Nah, peran agama dalam penegakan hukum itu sangat penting karena ketika seseorang dapat memahami agamanya dengan benar, maka ia pasti bisa mematuhi tata tertib hukum agamanya, serta hukum yang telah dibentuk dan disepakati oleh negara. Sejatinya, setiap agama pasti mengajarkan para umatnya untuk taat kepada hukum. Oleh karena itu, agama ada dan diakui agar masyarakat bisa tertib. Serta hakikat hukum dibuat agar masyarakat itu tertib dan taat. Sebenarnya, tidak ada kontraindikasi antara hukum dan beragama. Karena dengan pemahaman yang lurus, masyarakat juga akan taat kepada hukum. Dalam konteks ini, diperlukan sebuah usaha untuk mengembalikan pemahaman beragama yang benar kepada masyarakat. Karena masih banyak sekali masyarakat yang berpikir sempit terkait beragama yang bertabrakan dengan bernegara. Perkenalkan, nama saya Novita Rahmani dengan NIM SB 21004.
Di sini saya akan menyebutkan faktor yang mempengaruhi terganggunya ketaatan hukum yang berlaku. Yang pertama, hukum itu sendiri. Yang dimaksudkan adalah peraturan tertulis atau undang-undang yang bermasalah. Kedua, penegak hukumnya, di mana masih banyak oknum-oknum penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, KPK, advokat, dan lain-lain yang menyeleweng dari peraturan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sarana dan fasilitas. Tanpa adanya sarana dan fasilitas seperti sumber daya manusia berpendidikan tinggi dan terampil, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain, maka tidaklah mudah ketaatan hukum berlangsung dengan baik. Yang keempat, masyarakat. Masyarakat Indonesia sendiri sangat majemuk dengan ragam kebudayaan yang berbeda. Hal ini jelas pola pikir dan pengetahuan masyarakat sangat beragam, maka sulit untuk semua kalangan masyarakat taat hukum. Kelima, kebudayaan. Karena budaya yang telah lama dan turun-menurun itu menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan dan meloloskan diri dari aturan yang berlaku. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha Safitriana, NIM SB21005. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Novita Rahmani terkait dengan cara menciptakan masyarakat taat hukum negara. Nah, di sini ada beberapa caranya. Yang pertama adalah tindakan. Tindakan ini merupakan cara utama untuk menanamkan kesadaran hukum pada masyarakat. Tindakan ini dapat berupa sanksi apabila melanggar. Yang kedua adalah pendidikan. Ini merupakan salah satu cara yang tepat untuk menyampaikan segala hal tentang pengetahuan, pemahaman, serta bagaimana cara menerima hukum, dimulai dari lingkaran keluarga, sekolah, kemudian di masyarakat luas. Yang ketiga adalah kampanye. Nah, ini adalah salah satu bentuk pengenalan terhadap hukum. Yang keempat atau yang terakhir adalah keteladanan. Nah, ini unsur penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat. Seringkali kesadaran hukum pada masyarakat sulit ditumbuhkan karena tidak adanya keteladanan dari aparat atau pemerintah penegak hukum tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Febriani Putri Harmono, NIM SB21006. Di sini saya akan menjabarkan mengenai cara menciptakan masyarakat taat terhadap hukum agama. Berbeda dengan hukum negara, ketaatan hukum agama pada seseorang dapat terlaksana apabila orang itu memiliki keimanan. Implementasi seseorang dari keimanannya yaitu mampu berakhlak terpuji, salah satunya yaitu dengan cara menaati hukum agama. Cara memperdalam kesadaran masyarakat agar taat terhadap hukum agama yang pertama yaitu dengan sebuah kajian-kajian. Yang kedua, kita saling mengingatkan satu sama lain mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga yaitu mengimplementasikan sanksi yang sudah ditetapkan oleh masing-masing agama. Misalnya, di Aceh yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sangat menjaga kesucian agama Islam dengan cara mengimplementasikan atau menetapkan hukum cambuk bagi masyarakat yang melakukan perbuatan keji, yakni zina, yang dilakukan oleh seseorang yang bukan mahramnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.